semuanya, selamat pagi. Kak Krismanya tiba-tiba menghilang. Iya, terlempar dia. Nah itu Muncul lagi. Sinyalnya udah bagus. Maaf, Bapak Ibu Saudara, salah tekan pula pencernya. Baik, kita akan mulai. Bahwa kita jelas ya suara saya. Jelas. Kita satukan hati kita datang di hadapan Tuhan pada hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur ya Bapak, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami kembali bersyukur, kami kembali masuk dalam hadirat-Mu Tuhan sebelum kami memulai segala aktivitas kami. Biarlah kami boleh bersyukur atas kebaikan sepanjang malam hari ini dan juga sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Puji nama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan Kaulah harapanku, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu dengan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu dengan mataku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang besar, perkasa, Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Hatiku melimpah dengan syukur.
Siapakah aku ini? Jadi biji mata, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Dari biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang karunia lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan
Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kau balas Tuhan? Selain tidak sempurna. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan? Siapakah kami ini Tuhan? Kami bukan siapa-siapa, jika bukan Tuhan yang ada dalam kami. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup. Biarlah kami menyembah Engkau setiap hari, bersyukur padamu setiap saat itu. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami mau tetap katakan Engkau Yesus Tuhan. Engkau tetap baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mulai bersama dengan akan tuntun Engkau akan pelihara. Buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara lewat firman-Mu hari ini, supaya kami boleh diteguhkan, dikuatkan kembali, dan kami boleh berjalan di dalam terang firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Trisman. Silakan, Hengki. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Trisman. Pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk membagikan sharing di Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Dengan perikopnya Paulus dan Silas di Berea. Saya bacakan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea.
Setiba di situ, pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dan dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengirim Paulus menemaninya sampai di Antena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Jadi di dalam perikop pagi hari ini, di mana kita tahu Paulus akan ke Berea dan untuk mengajarkan firman Tuhan di rumah ibadah orang Yahudi. Tetapi kita tahu di sini sudah kita baca, ternyata ada juga orang Yahudi yang dari Tesalonika yang tidak suka dengan ajaran Paulus tentang Tuhan Yesus, dan mereka menggoyangkan iman mereka, orang-orang Berea, atau menghasut mereka supaya mereka tidak percaya kepada Paulus tentang ajaran Tuhan Yesus. Nah, jadi di pagi hari ini yang saya dapatkan yaitu di ayat 11 ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Nah, saya pun bingung, kenapa tiba-tiba kok ada orang yang baik hatinya di Tesalonika. Kita baca lagi, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ternyata orang di Berea ini menerima firman Tuhan itu dengan kerelaan hati gitu. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah itu benar. Jadi kenapa orang-orang Yahudi di Berea ini bisa baik hati? Karena mereka tuh setiap hari menerima firman, terus merenungkan, dan juga menyelidiki. Jadi membuat mereka tuh benar-benar klik ketemu dengan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul Paulus dan yang lainnya kepada mereka. Sehingga mereka tuh, oh iya ya, betul ya, kalau apa yang dikabarkan oleh Paulus itu benar-benar adalah suatu kabar besar yang membuat mereka tuh mau berbuat baik, mau hidup di dalam kebenaran. Nah, itu yang mereka lakukan. Saya mau cerita sedikit. Awalnya saya bisa klik kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita. Kita tahu Tuhan tuh mengorbankan anaknya sampai ke kayu salib, mencucurkan darahnya tuh untuk buat saya gitu loh, supaya saya hidup yang di dalam dosa bisa dibenarkan dan dihapuskan dari segala dosa. Yaitu saya pada saat saya baca firman Tuhan, saya dapatnya di Wahyu 3 ayat 20. Nah, dari Wahyu 3 ayat 20 ini saya renungkan, oh iya ya, Tuhan tuh begitu baik. Tuhan itu mengirimkan anaknya. Jadi cukup kita membuka hati kita menerima Tuhan, akhirnya Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Saya bacakan di Wahyu 3 ayat 20 ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, inilah firman Tuhan yang awalnya yang selalu kurenung-renungkan. Oh iya ya,
Tuhan tuh ada di kehidupan kita. Jadi cuma butuh kita tuh membuka pintu untuk mendengarkan suara Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan tuh sangat merindukan untuk hidup bersama-sama dengan kita, dengan saya terutama, supaya saya tuh bisa hidup bersama dengan dan berjalan dengan Tuhan. Nah, dari sinilah saya terus merenungkan firman Tuhan, membuat saya hari demi hari lebih kuat dan lebih percaya kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini di mana yang saya dapatkan intinya yaitu kita harus membaca firman, merenungkan firman, dan membagikan firman. Oke, itu aja yang saya dapatkan di pagi hari ini. Mungkin Pak Ramli bisa nambahkan. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Hengki, sudah sharing firman kepada kita. Jadi, poinnya adalah bahwa orang-orang di Berea ini, kenapa mereka memiliki hati yang berbeda, ya, hati yang baik, karena dua hal itu tadi, yaitu mereka menerima firman dengan kerelaan hati, dan mereka juga tekun setiap hari menyelidiki kitab suci. Ya, jadi apa yang disampaikan Hengki, saya setuju, yang benar sekali. Ya, jadi perbedaan antara orang Berea dengan orang-orang yang sebelumnya, yaitu orang-orang di Tesalonika. Kenapa di Tesalonika terjadi keributan besar? Ya, karena ketika firman Tuhan diberitakan, mereka tidak siap menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi beda dengan orang-orang di Berea. Ya, kita belajar di sini bahwa ternyata walaupun sukunya sama-sama Yahudi, tapi responnya berbeda. Jadi kita tidak bisa mengklaim satu suku keras hati, satu suku tegar tengkuk, gitu ya. Semuanya kembali kepada pribadinya, kembali kepada orangnya masing-masing. Ya. Jadi seperti yang Hengki jelaskan tadi, mungkin nanti kita juga akan diskusi dan boleh menambahkan apa yang kita dapat dari perikop ini. Orang-orang di Berea ini, seperti Hengki sudah jelaskan, mereka memang betul ya, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Nah, kerelaan hati, ini kata kuncinya, ya, kerelaan hati. Rela hatinya untuk dinasihati, rela hatinya untuk ditegur, rela hatinya untuk dibenerin gitu, dinyatakan kalau ada yang salah selama ini. Nah, beda dengan orang-orang di Tesalonika, orang-orang Yahudi pada umumnya. Mengapa mereka selalu marah terhadap pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus? Karena Injil yang disampaikan Paulus itu merusak atau mendobrak atau mengganggu adat istiadat yang mereka anggap benar selama ini. Gitu. Bahwa mereka adalah bangsa pilihan, mereka adalah orang yang hebat, mereka adalah orang yang benar, di luar mereka itu tidak benar. Nah, Paulus mendobrak semuanya itu. Nah, karena merasa tidak nyaman dan merasa diganggu dengan kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, makanya mereka tidak siap, tidak rela mereka. Sehingga firman Tuhan tidak bisa bekerja di dalam hati mereka. Bahkan yang lebih parah lagi adalah bukannya tidak bisa menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus. Kalau tidak bisa menerima kemudian diam, itu mungkin masih ini ya, mereka malah menghasut lagi. Ya. Mereka menghasut orang lain supaya jangan mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus. Jadi ini memang betul-betul keras hati, betul-betul seperti yang berulang-ulang Pak Heri sampaikan, betul-betul iri hati. Ya. Iri hati, virus iri hati itu sudah merusak hati mereka, merusak batin mereka, sehingga mereka menghasut. Bahkan kisah di Berea ini
lebih ngeri lagi. Ketika mereka sudah mengusir, mengancam, dan mau membunuh dan menghasut orang-orang percaya di Tesalonika, ketika mereka mendengar di Berea pun banyak orang yang percaya karena pemberitaan Injil oleh Paulus, mereka pergi ke sana. Ya, katanya jarak Tesalonika dengan Berea itu 50 mil ya. Jadi mereka pergi ke sana untuk kembali menghasut lagi orang-orang yang sudah percaya kepada pemberitaan Injil Paulus. Dan banyak juga orang akhirnya digoyahkan dengan hasutan-hasutan mereka. Ya. Ini mengerikan. Ya. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Airi beberapa hari ini, kita harus menjaga hati kita, jangan sampai kita terkena virus iri hati. Ya. Nah, kembali kepada orang-orang Berea ini, mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Adakah kita senantiasa memiliki hati yang selalu rela ketika mendengarkan firman, ketika mendengarkan pengajaran, ketika mendengarkan khotbah, kita rela, kita siap untuk ditegur, dinasihati, untuk kita dibentuk, ya. Mungkin ada hal-hal yang keliru, prinsip-prinsip atau paradigma-paradigma yang salah mengenai segala aspek dalam kehidupan kita, ya, masalah keuangan, masalah hubungan keluarga, hubungan suami istri, dalam hal mendidik anak, dalam banyak hal yang kita perlu diingatkan, kita perlu dinasihati, kita perlu ditegur, ya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu rela hati, ya, untuk terbuka terhadap setiap kebenaran yang kita terima, ya. Kita sudah sering mendengar pengajaran tentang 4 jenis tanah, ya, yaitu tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang penuh dengan semak duri, dan tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang siap menerima firman Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah beratus kali lipat. Nah, biarlah kita seperti itu, ya. Tanah yang baik itu adalah tanah yang rela, ya. Tanah yang siap dibentuk, dicangkul, digemburkan, ya, untuk bisa menerima firman Tuhan dengan benar. Nah, tetapi ternyata, ya, bukan hanya saja mereka siap menerima firman Tuhan dengan rela. Nah, tadi Hengki sudah jelaskan, ya, tapi mereka juga mempunyai sikap hati yang lain, yaitu mereka setiap hari menyelidiki kitab suci. Nah, jadi mereka bukan hanya orang-orang yang sekedar tulus dan rela atau sekedar orang yang polos, tapi mereka juga mengembangkan satu sikap, yaitu sikap hati yang kritis terhadap, ya, terhadap setiap pengajaran yang mereka terima. Betul, di satu sisi mereka rela, mereka siap, mereka dengan sukacita menerima firman itu, tapi di rumahnya mereka kembali buka-buka Alkitab, buka-buka kitab suci, menyelidiki, mempelajari, membaca dengan sungguh-sungguh, benar nggak yang disampaikan oleh Paulus itu. Dan ini dua kombinasi yang luar biasa, ya. Di satu sisi kita rela hati, ya. Di sisi yang lain kita mengembangkan keingintahuan kita, ya. Kita mempunyai banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hati dan pikiran kita, dan sampai di rumah kita betul-betul menyelidikinya sungguh-sungguh. Mungkin juga mereka membentuk kelompok-kelompok, ya, untuk saling diskusi, saling sharing, saling bertanya, saling membagi, saling mengajar satu dengan yang lain. Jadi bukan sekedar polos-polos begitu saja, terima aja apa yang semua apa yang disampaikan kepada mereka, ya, tapi mereka juga dengan sungguh-sungguh menyelidiki seperti kata Hengki tadi, ya, menyelidiki firman Tuhan ini, ya. Jadi Pak Eri sudah ingatkan kita, ya, untuk kita boleh saling membagi, saling bertanya, saling mengajar, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi tidak terima begitu saja apa yang disampaikan kepada kita. Sekarang ini di media sosial banyak sekali khotbah-khotbah yang
dari mana saja ya. Kadang-kadang kita perlu selektif, kita perlu apa namanya, perlu lebih kritis ya. Tidak semua kita terima mentah-mentah, kita terima bulat-bulat. Kita perlu selidiki, kita perlu bertanya kalau bimbang, kalau ragu, tidak mentah-mentah kita terima begitu saja ya. Jadi terima kasih pada Hengki yang sudah memberkati kita ya pada hari ini, dan itu juga yang bisa saya tambahkan. Mungkin karena masih banyak waktu ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan, menyelidiki, atau ingin menyampaikan kesaksian-kesaksian. Kita buka pintu diskusi. Silakan Ibu Mirianti, silakan Bu. Ya, puji Tuhan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, bagaimana orang-orang Berea itu tekun mempelajari firman Tuhan, ya, untuk mereka lebih mendalami. Nah, kondisi orang-orang ya, bukan cuma orang Yahudi ya, di situ ada orang Yunani dan sebagainya pada saat itu, dan dengan kondisi orang Berea yang didatangi orang-orang Yahudi dari Tesalonika, sebenarnya kondisi itu sama dengan keadaan kita saat ini, yaitu ada pribadi Allah, ya, ada kita manusia, dan ada iblis yang selalu bekerja siang dan malam. Nah, Bapak Ibu, kita harus waspada. Kita yang harus waspada itu, yaitu apakah kita ini mempunyai hati yang mudah menerima firman Tuhan? Apakah kita ini kalau menerima firman Tuhan, kemudian kita iya tapi menolak? Nah, apakah seperti itu? Bapak Ibu, kita harus introspeksi diri sendiri. Tadi Pak Nenggolan juga sampaikan bahwa orang Berea itu mengintrospeksi apakah benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus itulah Mesias. Ya. Sekarang pun Bapak Ibu, kita juga dihadapkan pada keadaan seperti itu. Bapa Surgawi Allah dengan karya mulianya di dalam Tuhan Yesus itu sudah genap ya, sudah mudah dipelajari pada saat ini ya. Jadi orang mungkin percaya Yesus itu awalnya karena mengalami suatu mujizat ya. Mungkin percaya Yesus karena mempelajari ya Bapak Ibu. Tapi karya terbesar Allah itu tetap untuk manusia. Nah, siapa oknum yang mencoba mengalihkan atau merusak kepercayaan itu, yaitu si jahat. Si jahat itu bekerja terus siang dan malam, Bapak Ibu. Dia akan menggunakan apapun. Apa itu suasana, apakah itu hubungan, apakah itu kondisi politik, apakah itu orang-orang di sekitar kita. Nah, itu ada 3 pribadi Allah, ya, kita manusia, dan ada iblis. Yang itu tetap bekerja. Iblis itu tetap ingin menggagalkan karya agung keselamatan dari Tuhan itu sampai nanti bumi ini selesai. Ya, Bapak Ibu, itu selalu. Maka kita harus waspada. Waspadanya seperti orang Berea itu sebagai contoh, ya, mendengar tapi menyelidiki lagi firman Tuhan. Dan selain untuk meyakinkan bahwa Yesus juru selamat yang tidak bisa diganggu gugat ya itu, tapi kita sekarang juga untuk membaharui budi kita, akal budi kita. Supaya apa? Supaya kita lebih serupa dengan
Kristus. Kan itu yang sekarang ini kita harus tekuni hari lepas hari. Karena ya memang orang percaya Yesus itu tidak tiba-tiba bisa baik, bisa tiba-tiba bisa taat, tiba-tiba bisa lemah lembut. Enggak, Bapak Ibu. Nah, itu perlu ditekuni seperti orang Berea. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Mirianti. Ya, jadi dalam setiap keadaan ya ada pribadi Tuhan, ada kita ya, dan selalu ada peranan roh jahat juga yang ingin menggagalkan pemberitaan Injil ya. Kalau kita melihat bagaimana Paulus ya, kalau kita lihat kisah para rasul ini luar biasa ya, kemanapun dia pergi ya, dia selalu memberitakan Injil. Dan selalu ada dua responnya ya, ada orang-orang yang percaya menggabungkan diri jadi murid Kristus, tapi selalu juga ada orang yang menolak ya, ingin menggagalkan ya. Tapi Paulus tidak peduli ya, dia gas terus, laju terus memberitakan Injil ya. Ini begitu kagum kita, begitu luar biasa ya, satu pribadi yang menjadi contoh bagi kita untuk tidak pernah berhenti memberitakan Injil ya. Kita bersyukur untuk teladan ini. Mungkin ada lagi yang lain, silakan, waktu kita masih cukup banyak, bisa sampai nanti siang kita. Ya, Hengki ya. Sampai siang. Enggak lah. 6. Iya. Pak Simon mungkin teman saya. Cukup Pak, cukup. Oh cukup ya Pak Simon ya. 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 Kita bersyukur ya. Jangan pernah berhenti memberitakan Injil ya. Kadang-kadang mungkin ketika kita memberitakan Injil rasanya responnya biasa-biasa, tapi kita tahu Injil tidak pernah sia-sia ya, dia selalu bekerja ya. Nah, saya beberapa hari ini kan saya punya kelompok pemuritan orang kita Chinese ya, yang pemuritannya selalu jam malam ya. Jadi karena mereka nggak bisa, ada yang buka toko, ada yang apa, jadi mereka mintanya malam. Jadi kadang-kadang selesainya sampai jam 12 ya, jam 12 lewat. Nah, saya yang sudah tidak muda lagi harus menyesuaikan diri, tapi kadang-kadang nggak kuat juga. Nah, walaupun mereka mungkin secara firman Tuhan tidak begitu banyak tahu ya, tapi mereka cukup antusias ya. Dalam 2 minggu ini mereka bawa orang-orang baru lagi ya. Ada 2 orang mereka bawa untuk bisa sharing, untuk bisa terima Tuhan Yesus ya. Jadi kawan-kawan sepermainan mereka bawa. Nah itu yang menyenangkan hati ya, bahwa walaupun mereka tidak banyak mengerti firman Tuhan, tapi mereka tetap rindu teman-temannya juga boleh mengenal Tuhan ya. Tadi malam juga kami melayani satu orang ibu, dia ketua ibu-ibu Buddhis semua orang Bungo ya. Tapi karena dia punya persoalan yang berat ya, maka salah satu murid saya menawarkan, mau nggak ngobrol-ngobrol dengan Pak Ramli. Oh iyalah, cobalah gitu. Nah, kami datang suami istri ya ke rumahnya, kemudian kami sharing-sharing, puji Tuhan ya. Tadi malam dia buka hati ya, dia mau terima Tuhan Yesus. Kita udah doakan ya, dan dia boleh percaya. Kita doakan terus supaya dia boleh semakin kenal Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya.
Jadi ayo kita terus memberitakan Injil, kita tetap semangat, tetap bergairah di dalam Tuhan. Kalau nggak ada lagi, mungkin saya serahkan kembali ya kepada Hengki ya untuk kita Ya, lanjut doa kita ya. Oke, terima kasih buat Ibu Merianti juga yang telah menyampaikan kebenaran kalau ada pribadi, 3 pribadi ya. Dan juga dalam kehidupan kita itu memang sering sekali ada pribadi si jahat ya, yang selalu menggoda, menghasut, dan membawa kita ke dalam emosi. Tetapi puji Tuhan, kita setiap hari belajar, setiap hari diingatkan kebenaran firman Tuhan, jadi diteguhkan, dan kita semakin hari juga kita bisa mengalahkan niat jahat si iblis, supaya kita dikalahkan. Tapi puji Tuhan, kita terus ada dalam rutinnya Tuhan, dan juga Tuhan terus memberkati kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita pengetahuan mana yang baik dan mana yang jahat. Oke, terima kasih semua. Mari kita tutup dalam doa. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas hari yang sudah Kau beri panjang hari ini ya Bapak, agar dapat hidup sehat, hidup bahagia Tuhan, karena Engkau menyertai kehidupan kami ya Bapak. Dan kami pagi ini berdoa untuk mamanya Ibu Ciacia Tuhan, biarlah semakin hari semakin baik keadaannya Tuhan, pakai dokter, pakai juga obat untuk menyembuhkan penyakit dari Mama Ibu Ciacia Tuhan, biarlah masa hidup masa tuanya Mama Ibu Ciacia ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan dapat selalu membuat kebahagiaan bagi keluarganya ya Bapak. Kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kami yang hadir dalam program Pioni Tuhan, bahkan yang tidak bisa hadir Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai kehidupan kami, membimbing, menuntun, mengarahkan kami semakin hari semakin baik di dalam firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan merenungkan selalu firman-Mu ya Bapa, sehingga kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, Indonesia ini ya Bapa, biarlah Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkeadilan dan makmur ya Bapa. Maka berikan hikmat kebudi kuasa-Mu bagi Presiden dan Wakil Presiden dan segenap para negara Tuhan, juga dengan hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan menyertai pemimpin kami Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini semakin hari semakin bersatu, semakin hari semakin berkeadilan, dan semakin hari semakin makmur Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, dan biarlah Engkau pakai seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik-Mu Tuhan, dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan bagi negara ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini kami boleh belajar dari jemaat orang-orang di Berea yang selalu punya sikap hati mendengarkan firman-Mu dengan sukarela dan menyelidiki firman-Mu dengan tekun. Dengan demikian kami boleh bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa, terhindar daripada pengajaran-pengajaran palsu yang begitu banyak akhir-akhir ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada pagi hari ini.
Terima kasih untuk setiap nyanyian, pujian, untuk setiap doa yang boleh kami sampaikan. Kami percaya kami boleh menerima setiap jawaban-jawaban doa kami. Kami mau beraktivitas, oleh karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus berkoram deo sepanjang hari ini kepada Tuhan. Kami terus memandang wajah Tuhan. Kami terus merenungkan firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami boleh tetap bersekutu di dalam Tuhan. Dan kami percaya kalau kami melakukan itu, segala berkat yang baik akan datang pada hidup kami. Engkau akan memberkati pekerjaan kami. Engkau akan memberkati apapun yang kami lakukan, pasti akan selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terima berkat yang daripada Allah Bapa, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, serta damai sejahtera daripada Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.